Ngeri, jadi ancaman bagi Prabowo. Sandiaga Uno mulai diserang elit Gerindra. Untuk saat ini memang ada 3 nama bakal capres yang paling menonjol. Mereka adalah Gubernur DKI yang sebentar lagi lengser dari jabatannya Anies Baswedan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo. Pertanyaannya, apa bukti kalau nama mereka paling menonjol? Selalu berada di posisi 3 besar, elektabilitas tertinggi. Sementara cawapres yang paling menonjol adalah Novel Baswedan, menonjol di kalangan kader. Nah, karena elektabilitasnya tinggi ini pula yang membuat Prabowo pede mendeklarasikan dirinya sebagai capres 2024 pada 12 Agustus 2022 lalu. Di samping itu, lawan terkuat yang pernah mengalahkannya 2 kali di Pilpres yakni Jokowi sudah tidak bisa nyapres lagi. Hal ini juga yang menambah kepercayaan diri Om Prab bahwa dia akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dan memang kalau dibandingkan dengan Anies atau Ganjar, Prabowo ini lebih segalanya. Pertama, dia punya partai, sedangkan Anies tidak. Sementara Ganjar hanya kader partai doang. Memang partainya PDIP partai terbesar saat ini, tapi semua keputusan ada di tangan sang Ketua Umum Megawati, termasuk capres yang akan diusung. Megalah yang menentukan. Celakanya Ibu Mega ini lebih cenderung mendukung anaknya Puan sebagai capres atau cawapres dibandingkan Ganjar. Kedua, Prabowo punya logistik banyak. Meskipun sudah banyak habis duitnya pasca 3 kali ikut Pilpres, ternyata harta Om Prab masih banyak juga. Berdasarkan laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara, pada 31 Maret 2022 lalu diketahui kekayaannya mencapai 2,3 triliun rupiah. Itu baru yang dilaporkan. Belum lagi ditambah dengan yang luput dari laporan. Cukup banget buat modal nyapres 2024. Sedangkan Ganjar kekayaannya hanya 11 miliar rupiah dan Anies 14,7 miliar rupiah. Perlu bantuan atau sumbangan dari pihak lain untuk mendanai kampanye Pilpres. Dan ketiga, Prabowo menang pengalaman. Bayangkan saja, orang sekali ikut Pilpres tahu betul seluk-beluk pertarungan memperebutkan kursi RI 1 itu. Apalagi kalau sampai 3 kali berturut-turut. Kalau ada pertanyaan seputar Pilpres, tanyalah sama Prabowo, pasti dia bisa menjawab semua. Karena dia memang ahlinya dan banyak pengalaman di sana. Termasuk bagaimana rasanya gagal jadi presiden. Om Prab tahu banget. Dan bukankah guru terbaik itu adalah pengalaman? Sementara Anies dan Ganjar pengalamannya baru sampai Pilgub saja, nggak lebih dari itu. Hal inilah yang secara di atas kertas Prabowo mampu mengalahkan Anies dan Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang. Hanya saja, yang namanya perintangan itu pasti selalu ada. Sekarang, entah kenapa tiba-tiba wakilnya di Pilpres 2019 lalu, Sandiaga Uno, menyatakan siap nyapres juga. Berhubung si Sandi ini dan Prabowo sama-sama kader Gerindra, artinya ada matahari kembar di partai tersebut. Kader Gerindra yang sudah bosan mendukung Om Prab kemungkinan besar akan mendukung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Kecuali M. Taufik yang sudah menyatakan akan memenangkan Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Artinya apa? Sandi sekarang merupakan ancaman nyata bagi Prabowo. Apalagi ia punya beberapa kelebihan seperti harta kekayaannya sudah mencapai 10 triliun rupiah. Tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi parpol untuk mengusungnya, terutama PKS dan PAN yang pada Pilpres 2019 lalu turut menikmati duit Sandi ini. Dan dia masih muda, yakni 53 tahun. Bandingkan dengan Prabowo yang sudah berusia 70 tahun atau sudah lansia, plus ganteng. Prabowo ganteng juga sih, tapi itu tahun 80-an dulu. Sekarang kulitnya sudah keriput. Memang kualitas capres tidak ditentukan oleh usia dan rupa, tapi tetap saja orang lebih cenderung tertarik kepada yang lebih muda dan lebih energik dibandingkan kakek-kakek. Meskipun si kakek tersebut belum punya cucu. Belum lagi Prabowo sudah 3 kali ikut Pilpres. Banyak yang sudah bosan melihat mukanya, kayak nggak ada kerjaan lain aja selain nyapres. Hal inilah yang membuat seorang cenderung memilih Sandi dibandingkan Prabowo. Namun, kabar buruknya, sekarang kader Gerindra sudah mulai menyerang mantan Wagub DKI itu. Salah seorang di antaranya yang mengungkap rasa ketidaksukaannya terhadap Sandi tersebut adalah Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Anggota Komisi 1 DPR itu mengatakan Sandi tidak berkontribusi apa-apa terhadap partai dan tidak pernah ikut membesarkan partai, sehingga tidak layak menjadi capres. Kalau ada orang yang mau jadi presiden, tidak pernah membesarkan partai, nggak pernah mendatangi kantor partai, tidak pernah pasang bendera spanduk, tiba-tiba nongol mau jadi presiden, ketemu pasal berapa? Ungkap Muzani dengan nada sewot.
Loyalis Prabowo itu pun mengatakan Partai Gerindra menjadi parpol terbesar kedua saat ini berkat kerja keras Prabowo, bukan Sandi. Oleh sebab itu, seluruh kader Gerindra wajib satu suara mendukung Om Pram. Tidak berhenti sampai di situ, Muzani juga mengusir Sandi dari Gerindra. Jika ada kader Gerindra yang tidak ingin ikut rombongan kereta, saya minta untuk turun sebelum kereta ini jalan, tuturnya. Mantan penyiar radio itu juga memperingatkan Sandi agar jangan sesekali mengganggu serta memecahkan belah Gerindra yang mendorong Prabowo maju sebagai Capres 2024. Jangan coba-coba ganggu kami untuk memecah belah jati diri kami. Seluruh kader Gerindra akan tetap berdiri di belakang Prabowo, ujar Muzani dengan nada penuh ancaman. Begitupun dengan kader Gerindra yang lain, Desmond Junaidi Mahesa, seperti tanpa bersalah menuding kartu tanda anggota KTA Partai Gerindra Sandi sudah dimakan tikus. Nggak ada masalah, kenapa nggak ada masalah? Mungkin dulu waktu dia masih pegang kartu anggota Gerindra, itu anggota Gerindra. Jangan-jangan kartu anggota Gerindranya dimakan tikus. Kalau sudah dimakan tikus, jadi dia merasa bukan anggota Gerindra lagi. Jadi dia mau saja dicalonkan oleh PPP atau sudah pindah partai. Kan kita nggak ngerti, ungkap Desmond juga dengan nada tidak kalah sewanya. Itu baru Muzani dan Desmond yang bicara, belum lagi Fadlizon. Kalau Om Pram sudah ngomong, pasti lambengnya lebih pedas dari lambe dua kader Partai Gerindra tersebut. Sepertinya Sandi harus belajar pura-pura budek alias pura-pura nggak dengar omongan pengarus atau elit Gerindra yang lain. Kalau serius mau nyapres, peluangnya ada, dan siapa tahu Prabowo sadar diri sehingga berubah pikiran untuk mengusung dirinya pada Pilpres 2024 mendatang.